Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 SD Negeri 25 Palembang akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengenai studi kasus peserta didik yang bernama Diana. Baiklah, sebelum kelompok kami memaparkan hasil kerja kelompoknya, saya, Dian Lansari, akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alia Karina, yang kedua Ayu Lestari, yang ketiga Harleli Mutiara Pasya, dan yang keempat Iktarina. Baiklah, pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Lestari. Kepada Saudari Ayu Lestari, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas mengenai studi kasus peserta didik yang bernama Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Diana adalah siswa kelas 4 SD yang berusia 10 tahun. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada kami. Guru wali kelas tersebut mengatakan bahwa nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Kemudian, bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Nah, pada pembahasan ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Dan yang terakhir, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Untuk analisis masalahnya, berdasarkan studi kasus yang telah diberikan terhadap 2 kemungkinan yang terjadi pada Diana, kedua kemungkinan tersebut yaitu yang pertama, Diana belum lancar membaca dan menulis sehingga dalam memahami isi bacaan. Yang kedua, Diana memiliki gaya belajar auditori sehingga tidak tertarik pada bacaan tetapi tertarik pada suara atau penjelasan langsung. Baiklah, saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu atas penjelasannya. Baiklah, pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Iktarina. Kepada Saudari Iktarina, kami persilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu slide-nya, mohon moderator. Hal ini dapat ditunjukkan ketika proses pembelajaran. Yang pertama, Diana kurang dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama PJJ. Kedua, nilai ulangan tertulis yang buruk. Dan yang ketiga, mengalami kesulitan pada mata pelajaran IPA, IPS. Sebelumnya tadi, IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Lanjut. Adapun tindakan yang dilakukan guru yaitu yang pertama, guru memberikan bimbingan khusus untuk Diana jika peserta didik tersebut belum lancar membaca dan menulis. Kemudian, guru perlu mengetahui gaya belajar Diana dengan memperhatikan indikator-indikator gaya belajar yang terdapat pada Diana. Selanjutnya, guru memberikan bacaan disertai gambar-gambar yang menarik dan sesuai dengan materi yang dipelajari. Kemudian, guru memberikan materi berupa audio visual atau video yang mudah dipahami oleh peserta didik. Lanjut. Cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana yaitu ada 2 asesmen. Yang pertama, asesmen tes lisan, dan yang kedua,
asesmen tes tertulis. Selanjutnya, adapun jenis asesmen dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini perlu dilakukan untuk mengetahui gaya belajar dan karakteristik peserta didik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada asesmen formatif, yaitu memperoleh gambaran keterlaksanaan kegiatan pembelajaran sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga ada asesmen sumatif, yaitu mengetahui hasil belajar peserta didik dalam suatu lingkup materi. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karina atas penjelasannya. Baiklah, demikian hasil dari kerja kelompok kami. Kepada anggota kelompok lain yang ingin bertanya, kelompok kami persilahkan. Izin moderator untuk saya bertanya. Baik, kami persilahkan untuk Saudari Alia Karina untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan. Di sini saya ingin bertanya mengenai hal yang berkaitan tentang kasus Diana. Itu pertanyaannya, apa akibatnya jika kasus Diana ini tidak ditindaklanjutkan? Bagaimana ke depannya? Terus yang kedua, apakah ada asesmen lain selain tes tertulis dan tes lisan? Itu saja, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia atas pertanyaannya. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaannya. Kepada Saudari Harleli, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Alia. Yang pertama, saya akan membahas yang melatar belakangi kasus Diana. Di sini yang melatar belakangi kasus Diana menurut kelompok kami adalah guru belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pada studi kasus ini, guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk menganalisis kebutuhan peserta didik serta mengidentifikasi karakter peserta didik yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, pada analisis ini, guru akan mengetahui siapa peserta didiknya, kemampuan apa yang sudah dia miliki, serta gaya belajarnya. Untuk kasus Diana, terdapat faktor yang mempengaruhi pembelajaran sehingga terjadi permasalahan tersebut, yaitu pada faktor gaya belajar. Berdasarkan kasus Diana, dapat terlihat bahwa Diana merupakan peserta didik yang memiliki kecenderungan audiotik, yaitu senang mendengarkan, lebih mudah mengingat apa yang didengar daripada apa yang dia lihat. Nah, di sini solusinya adalah guru bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didiknya. Dengan cara guru dapat mengemas materi dengan membuat video pembelajaran. Nah, dalam membuat pembelajaran juga pada prosesnya, guru tentunya harus melihat peserta didik mana yang perlu mendapat bantuan dalam belajar. Guru bisa memetakan peserta didik melalui pertanyaan pemandu atau pertanyaan pemantik. Sehingga nantinya guru tersebut dapat menentukan jenis informasi yang bisa diberikan kepada peserta didiknya, seperti bahan-bahan belajar yang jenis informasinya mendasar untuk tahapan peserta didik yang memiliki kognitif yang rendah. Nah, sedangkan untuk peserta didik yang sudah siap mempelajari materi, guru dapat mempersiapkan bahan ajar yang sesuai, yang mana dapat memungkinkan peserta didik tersebut dapat mengembangkan ide-idenya dalam pembelajaran. Nah, saya akan menjawab pertanyaan Saudari Alia mengenai apa akibat jika studi kasus Diana ini
tidak ditindaklanjuti oleh guru. Maka akibatnya adalah siswa yang mengalami kasus seperti Diana, yaitu yang mengalami kendala dalam menguasai materi, akan mendapatkan nilai yang kurang. Sedangkan siswa yang cenderung mahir akan mendapatkan nilai yang baik. Nah, tetapi nilai tersebut hanya sebatas mengukur level pengetahuan saja, tanpa memberi peserta didik peluang untuk meningkatkan pencapaian sesuai kemampuan peserta didik. Padahal asesmen sekarang itu dipandang tidak hanya sekedar menjadi tahap pelaporan atau penilaian kemampuan peserta didik saja, tetapi juga dipandang sebagai proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk dapat mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, perkembangan peserta didik, dan pencapaian hasil belajarnya. Maka dari itu, asesmen yang bisa dilakukan selain tes tertulis dan tes lisan, maka guru bisa melakukan tes penilaian diri, yaitu peserta didik dilibatkan dalam merumuskan prosedur maupun rubrik pedoman asesmen. Hal ini bertujuan agar peserta didik mengetahui apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selain itu, guru juga dapat menugaskan peserta didik dengan membuat project based learning. Misalnya pada materi bahasa Indonesia membuat pantun. Nah, di sini guru dapat meminta peserta didik dengan membuat agenda individu, yaitu membuat proyek berupa video sedang berpantun. Nah, nanti bukti dokumentasinya, guru bisa menilai dari produk hasil karya peserta didik, yaitu pantun yang sudah dibuat oleh Diana. Nah, maka guru dapat menilai tidak hanya pada saat tes tertulis, tetapi juga pada produk yang sudah dibuat Diana. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Bila ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Harleli atas jawabannya. Saya bertanya kepada Saudari Alia, bagaimana? Adakah yang ingin ditanyakan kembali atau yang belum bisa dimengerti? Ya, jadi dari jawaban Saudari Harleli sangat menjawab pertanyaan saya. Yang pertama mungkin itu dampaknya akan sangat berpengaruh bagi Diana. Terus asesmen apa yang bisa dipakai lagi selain tes lisan dan juga tes tertulis? Mungkin peserta didik terutama seperti Diana bisa diberikan project atau juga dalam proses pembuatan produk yang berorientasi pada keterampilan. Terima kasih. Itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kepada kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada, sekian pemaparan dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasi pada hari ini, kami akan menyimpulkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bahwa dalam menentukan jenis asesmen, guru terlebih dahulu harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik, agar asesmen yang diberikan dapat tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik tersebut. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.